Shalom jemaat yang terkasih. Sebagaimana diwartakan di dalam warta jemaat bahwa pada bulan Oktober 2020 ini kita memasuki peringatan bulan keluarga, di mana kita akan diajak selama 1 bulan untuk kembali merefresh pemahaman kita, kasih kita, perhatian kita terhadap keluarga kita, seturut dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan pada bulan keluarga tahun 2020 ini kita akan melaksanakannya melalui kegiatan PA kelompok. Sebagaimana di kelompok kita masing-masing kita melaksanakan PA dengan bahan yang sudah disiapkan selama 4 minggu atau 4 kali pertemuan. Dan sebelum kita masuk ke bahan yang akan kita bahas di kelompok kita masing-masing, maka pada hari ini saya akan mengajak jemaat semua untuk mencoba memahami apa yang menjadi tema dan tujuan dari bulan keluarga pada tahun 2020 ini. Karena itu sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, terima kasih karena sekali lagi kami diberi kesempatan untuk menghayati kehidupan bersama kami di dalam berkeluarga, di keluarga kami masing-masing. Kembali merefleksi bagaimana cinta kasih kami nyatakan, bagaimana relasi dan komunikasi kami nyatakan, bagaimana kehidupan bersama itu diwujudkan di dalam keluarga. Karena itu Tuhan, tolong kami selama 1 bulan ini untuk kami sungguh-sungguh boleh mendengar Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi keluarga kami masing-masing. Dan kami disegarkan kembali di dalam relasi kami disegarkan kembali sehingga kami boleh menjalani bahtera rumah tangga di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada bulan Oktober 2020 ini, di masa bulan keluarga, maka Sinode GKJ menetapkan sebuah tema yang akan mewarnai perenungan kita selama 1 bulan ini, yaitu temanya adalah seni merawat keluarga. Seni merawat keluarga. Keluarga itu butuh dirawat dan di dalam merawat itu ada seninya. Nah, bagaimana seni merawat keluarga itu kita akan pahami bersama di dalam bahan dasar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita akan membaca 1 ayat firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, jemaat yang terkasih, penggalan kalimat ini adalah ucapan dari Adam ketika Hawa dibawa kepada dia oleh Tuhan. Dan luapan kegembiraan itu dinyatakan. Sepertinya ayat ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu Adam berbunga-bunga dengan cinta. Ya. Ketika pada pandangan pertama mungkin dia melihat Hawa, lalu dia langsung jatuh cinta. Dia mengerti bahwa Hawa ini adalah bagian dari kehidupannya yang diambil dari tulang rusuknya. Nah, jemaat yang terkasih, ini menjadi satu gambaran juga tentang kebanyakan keluarga
dibangun atau dimulai, di mana cinta itu menjadi alasan, ya, kenapa seseorang itu mengikatkan diri di dalam ikatan pernikahan. Karena aku cinta, karena aku sayang kepada pribadi ini atau lawan jenis ini. Namun jemaat yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam berjalannya waktu, namanya manusia pasti juga akan bosan. Sama seperti misalnya kita memiliki satu barang yang baru, yang kita inginkan. Ketika kita mau menginginkannya, kita menabung, kita mengusahakan supaya bisa membeli barang itu. Ketika kita bisa membelinya, kita senang. Ya. Tetapi berapa lama kesenangan kita bertahan terhadap barang itu? Mungkin pada awal-awalnya kita akan merawat baik-baik. Ya. Kotor sedikit kita bersihkan, tetapi lama-lama apakah kita akan terus begitu terhadap satu barang? Ya. Nah, jangan-jangan pernikahan kita juga seperti itu. Ya, kita samakan seperti barang yang lama-lama kita akan bosan dan sudahlah, tidak dirawat dengan baik lagi. Maka kita akan merenungkan pada bulan ini tentang seni merawat keluarga. Jemaat yang terkasih, kondisi pada waktu ini di mana COVID-19 sedang terjadi, ya, ada pandemi COVID-19, maka ada isolasi, ya, di mana pemerintah kemudian menerapkan protokol yang ketat untuk melakukan pembatasan sosial, ya, baik itu berskala besar maupun berskala kecil, tetapi ada pembatasan sosial. Juga isolasi yang dilakukan baik itu secara mandiri maupun di tempat yang ditentukan bagi orang-orang yang terjangkit atau terdampak dari virus COVID-19 ini. Nah, ketika manusia diisolasi, ya, tidak bisa bersosialisasi, maka mau tidak mau, ya, dia akan banyak, ya, menghabiskan waktu bersama dengan ring terdekatnya atau lingkaran inti, yakni keluarga. Dia akan banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Nah, WHO mencatat ternyata terjadi peningkatan kasus, ya, kekerasan di dalam rumah tangga di saat isolasi. Dan hampir terjadi di semua negara. Ya. Bisa jadi penyebabnya adalah kebosanan. Bagaimana lagi? Lu lagi, ketemu dia lagi. Ya. Karena tidak bisa seenaknya pergi kemana-mana. Nah, kalau kita mencoba mencari di internet, ya, kita mengetikkan kalimat bosan di rumah terus, ya, di mesin pencari Google, maka kita akan menemukan sekitar 15 juta pencarian tentang hal itu, tentang kebosanan. Artinya apa? Kebosanan sedang terjadi di banyak tempat. Dan ketika sedikit dibuka, misalnya tempat wisata dibuka, ya, maka orang kemudian segera berbondong-bondong untuk pergi. Kita tahu di Karangpandan menjadi pintu masuk ke kawasan-kawasan wisata seperti Tawangmangu dan Ngargoyoso. Dan di sana pada waktu-waktu ini mulai banyak lagi orang yang berwisata. Karena mereka sudah bosan berada di rumah, bosan bersama dengan keluarganya. Ketemu orang itu saja. Itu yang terjadi. Nah, permasalahan kebosanan di dalam keluarga itu telah lama menjadi perhatian, ya, dari banyak orang. Salah satunya ada Stephen R. Covey. Dia menyimpulkan bahwa tren dalam masyarakat yang lebih luas selama 30 tahun hingga 50 tahun terakhir itu bergeser dari pro keluarga menjadi anti keluarga. Artinya apa? Bahwa kalau pada masa-masa dahulu itu keluarga itu menjadi tempat
pelarian dari segala hiruk pikuk dunia. Keluarga itu menjadi tempat yang nyaman, maka ada istilah home sweet home. Kalau ada persoalan apa-apa larinya ke keluarga. Keluarga itu menjadi tempat yang menyenangkan. Tetapi 30-50 tahun terakhir malah yang terjadi adalah banyak orang yang anti keluarga. Artinya mau cerita kepada keluarga saja malu misalnya, atau tidak mau. Males kalau cerita sama papa, cerita sama mama, apalagi cerita kepada saudara gitu. Dan nampaknya justru banyak terjadi konflik itu malah di keluarga. Nah, itu yang terjadi. Bahkan Covey mensinyalir bahwa separuh pernikahan akan berakhir dengan perceraian. Ya. Sebagaimana yang dia tuliskan di dalam Kebiasaan Keluarga yang Sangat Efektif, bukunya Stephen R. Covey. Nah, banyak terjadi seperti itu. Nah, kita menyadari bahwa awal terbentuknya keluarga kebanyakan adalah didasari oleh cinta. Ya, walaupun ada beberapa yang didasari mungkin karena dijodohkan atau mungkin ada motivasi-motivasi lain. Tetapi sebagian besar orang memulai pernikahannya dengan cinta. Ya, dasarnya adalah cinta. Nah, ada alasan-alasan yang muncul, misalnya saya ingin berbagi hidup dengan seseorang, atau saya ingin seseorang membahagiakan saya, atau juga saya ingin menghabiskan hidup dengan seseorang yang saya cintai dan mencintai saya. Ya. Ada juga alasan saya tidak ingin menjalani hidup seorang diri, saya butuh teman. Ada juga yang menyatakan bahwa saya ingin mendapatkan apa yang tidak saya peroleh dari keluarga saya, maka saya menikah. Ada juga yang menyatakan bahwa saya ingin setia kepada Allah dan mencintai seorang yang Dia sediakan untuk saya kasihi. Dan ada lagi juga yang menyatakan, aku tak berani hidup sendiri, apalagi kalau sudah tua. Pernikahan dianggap memberi rasa aman. Ada banyak sekali alasan. Ada banyak sekali alasan yang membuat orang berangkat ya kepada jenjang pernikahan. Ya. Yang terutama yang paling banyak adalah karena cinta, kasih, mengharapkan bahwa ketika pernikahan sudah dijalin maka cinta itu memberi rasa aman, cinta itu memberi rasa nyaman gitu ya, dan memuaskan. Nah, jemaat yang terkasih, selanjutnya kehidupan pernikahan berlangsung bagai kehidupan yang penuh dinamika. Ya, di dalam menjalani pernikahan itu ada banyak hal yang terjadi. Ada kegembiraan, ya, kadangkala ada persoalan, ya, kadangkala ada sandungan, ya. Tetapi ada waktu-waktu kelimpahan, ada kekurangan, ya, seperti janji pernikahan itu, ya, ada banyak sekali dinamikanya di dalam pernikahan. Namun sayangnya Bapak Ibu, egoisme menjadi penyebab, ya, penyebab pernikahan itu tidak selalu menyenangkan. Ya. Seringkali karena egoisme maka justru terjadi konflik di dalam pernikahan. Kita tahu Adam dan Hawa jatuh dalam ketidaktaatan ketika makan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pengetahuan. Apa yang terjadi? Mereka saling menyalahkan setelah hal itu terjadi. Ternyata cinta yang awal-awal muncul, ya, inilah tulang dari tulangku, gitu ya. Ternyata tidak selalu begitu terus, tidak selalu manis terus. Ada konflik-konflik yang timbul karena egoisme. Itu salahmu. Kamu gak mengerti aku. Kamu gak seperti yang aku harapkan. Egoisme itu menimbulkan banyak sekali persoalan di dalam rumah tangga. Jemaat yang terkasih, Desi Ramadhani SJ mengatakan bahwa dosa
muncul dalam sejarah manusia bukan terutama karena kesalahan perempuan. Ya. Dosa muncul dan selanjutnya berkembang pesat tak terkendali karena laki-laki tidak mampu memainkan peran sebagai lelaki. Kadangkala masing-masing keluarga, anggota keluarga tidak bisa melaksanakan perannya. Ada sebuah cerita ya yang bisa menjadi refleksi kita. Cerita tentang seorang bernama Franz yang ingin memberi hadiah kepada istrinya di pernikahan perak 25 tahun. Dia berpikir keras apa yang akan dia berikan di momen spesial itu. Lalu dia kemudian mencoba mengingat, apa ya yang biasanya istriku suka gitu. Lalu dia teringat istrinya itu sering makan kepala ikan. Ya, dia sering makan kepala ikan. Lalu pada pernikahan perayaan pernikahan yang ke-25, kemudian dia datang memberikan hadiah kepada istrinya, yakni makanan, yakni kepala ikan, seperti yang biasa dimakan oleh istrinya. Namun apa yang terjadi? Ketika istrinya melihat itu, istrinya menangis. Menangis. Franz bingung, kenapa, apa yang salah dengan hadiah yang kuberikan? Kenapa kamu menangis? Aku sudah berusaha loh untuk memberikan hadiah ini kepadamu. Kenapa kamu gak memahami aku? Kok kamu malah menangis? Lalu istrinya bercerita, kamu sendiri yang tidak memahami aku. Selama ini aku makan kepala ikan karena aku ingin memberikan dagingnya kepadamu dan anak-anak. Aku berkorban supaya kamu bisa makan yang lebih enak, maka kepalanya aku yang makan. Ya, sisa-sisanya aku yang makan. Maka tersentaklah Franz. Dia terhening. Ternyata sudah 25 tahun mereka menikah. Dia belum mengenal betul istrinya. Dia belum mengerti betul. Dan egoisme itu seringkali membuat kita sukar untuk memahami pasangan kita. Dan jemaat yang terkasih, cinta itu dinamis. Ya, maka kita mesti merawatnya. Ia tidak tumbuh dan berkembang sendiri. Ya, kita perlu merawat dan menumbuhkannya hingga keluarga dipenuhi semangat cinta. Maka di dalam bulan keluarga 2020 ini diberi judul Seni Merawat Keluarga. Kenapa seni? Karena memang tidak ada cara yang sama pada setiap keluarga. Ya, ini bukan satu hukum merawat keluarga, enggak. Tidak ada. Dalil merawat keluarga tidak ada. Aturan merawat keluarga tidak ada. Ini sebuah seni. Setiap keluarga punya cara yang berbeda, yang unik, yang bisa dikembangkan sesuai dengan kreativitas masing-masing dan kebutuhan atau karakteristik masing-masing keluarga. Maka ini disebut sebuah seni. Seni merawat keluarga. Nah, pada minggu pertama kita diajak untuk merenungkan keberadaan keluarga yang dianalogikan sebagai kebun anggur. Ya. Pada minggu 4 Oktober kemarin kita bersama-sama merenungkan bagian ini. Para anggota keluarga diharapkan siap untuk menjadi penggarap kebun anggur yang saling mendorong, saling menopang, saling membantu, ya, supaya kebun anggur itu bisa digarap dengan sedemikian dan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena itu selanjutnya keluarga diajak belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena komunikasi yang baik, kesediaan untuk mendengar orang lain, mendengar anggota keluarga yang lain, itu menjadi sesuatu yang penting. Belajar berkomunikasi selalu diawali dengan mendengar Allah. Ya. Belajar untuk mendengar Allah. Sebab Allah tidak berhenti berbicara kepada umatnya. Kesadaran akan Allah menolong keluarga
untuk bisa menghayati cinta kasih Allah. Dan cinta kasih Allah itu yang memampukan keluarga untuk merawat cinta kasih yang ada di dalam keluarga tersebut. Karena itu di dalam merawat keluarga, seni merawat keluarga, salah satu hal yang penting dan yang utama adalah terus membangun komunikasi dengan Allah. Sehingga cinta kasih Allah itu kita rasakan di tengah keluarga kita dan bisa kita bagikan kepada keluarga kita. Pada akhirnya, setiap keluarga perlu terus melatih cinta. Cinta itu perlu dilatih. Cinta sekali lagi senantiasa bergerak dinamis. Ada banyak kendala dan godaan yang mungkin akan menghadapi, menerpa cinta. Tapi kita mesti berjuang supaya cinta itu tidak hilang dari kehidupan keluarga. Cinta itu jangan sampai hambar, jangan sampai hilang. Persoalan yang terjadi pada masa ini jangan sampai justru merusak komunikasi kita dengan keluarga. Isolasi karena COVID-19 bisa menjadi kendala yang merusak. Sebaliknya bisa juga menjadi satu pupuk penyubur, tergantung dari mana kita melihat dan menghayatinya. Kita punya waktu yang lebih banyak dengan keluarga, itu menjadi kesempatan yang baik untuk kita boleh kembali memupuk cinta dan membangun komunikasi kita dengan keluarga. Demikian bahan dasar bagi kita untuk merenungkan masa atau bulan keluarga pada tahun 2020 ini. Selamat menghayati bulan keluarga, selamat membangun cinta dan merawat keluarga. Bersama-sama kita akan belajar tentang seni merawat keluarga. Tuhan memberkati. Amin.